Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Ibadah Minggu pada hari ini akan dilakukan perjamuan kudus. Hari ini tanggal 3 Juli 2022 diselenggarakan secara tatap muka pada pukul 6 dan 8.30 yang bisa dihadiri oleh jemaat yang sudah menerima vaksin. Protokol kesehatan ketat diterapkan, kami mohon jemaat tetap menggunakan masker. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah dan perjamuan kudus secara online, dapat mengikuti secara real time dalam waktu bersamaan pada pukul 6 dan 8.30 ini melalui YouTube GKI Temanggung. Sesudah ibadah selesai, rekaman bagian perjamuan kudus di YouTube akan terhapus. Perjamuan kudus ini juga terbuka bagi anak-anak yang sudah menerima sakramen baptis. Peneguhan penatua baru. Bila tidak ada surat keberatan yang sah yang masuk ke majelis jemaat pada hari Minggu 17 Juli 2022 dalam kebaktian pertama pukul 6 pagi akan dilaksanakan peneguhan penatua baru masa bakti 2022 sampai dengan 2025 atas diri Ibu Ani Prihani, Ibu Ani Aryani, Ibu Rosmina Gabriel, dan Ibu Dije Marinca. Mohon dukungan doa jemaat. Praktek kejemaatan. Telah hadir di GKI Temanggung Saudara Anton Ronan Fiesa, mahasiswa Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta, untuk melakukan praktek kejemaatan mulai tanggal 1 Juli sampai dengan 1 September 2022. Kami ucapkan selamat datang dan selamat melayani di GKI Temanggung. Setelah ini akan ada perkenalan dari Saudara Anton. Mari kita beribadah dan merayakan perjamuan kudus dengan penuh sukacita dan syukur. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Anton Ronan Fiesa. Bapak Ibu bisa memanggil saya Anton. Saya adalah mahasiswa S1 di Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana dan sekarang sedang menjalani praktek jemaat untuk 2 bulan ke depan. Mohon bantuannya Bapak Ibu dalam pelayanan kita bersama di GKI Temanggung ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Marilah kita bangkit berdiri, kita mengawali ibadah kita. Bersama-sama kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 339, bait pertama dan kelima. Maju Laskar Kristus. Laskar Kristus, lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Rajamu sendiri jalan di depan, majulah iringi panji cemerlang. Maju Laskar Kristus, lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Karena itu maju, ikut salib terus, turutlah memuji hormat kemuliaan Tuhan terimalah.
sujud menyembah. Maju laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Bapak Ibu, tema ibadah kita pada hari ini adalah menjadi duta Kristus bagi dunia. Kita sebagai murid-murid Kristus memiliki tugas untuk membawa nama baik Kristus kemanapun kita melangkah di tengah dunia ini dalam segala situasi dan kondisi. Kita sebagai seorang Kristen perlu menyadari akan diri kita sebagai duta Kristus bagi dunia. Untuk itu, kita hendaknya mewujudkan nilai-nilai Kristus dalam perutusan hidup kita sehari-hari. NKB 90 bait pertama dan keempat. Yesus, Engkaulah Rajaku. Yesus, Engkaulah Rajaku, junjungan mulia. Kan ku kenang sengsaramu di bukit Golgota. Kan ku kenang Getsemani, kan ku kenang sesak keji. Oh, sungguh ajaib kasih-Mu, pimpinlah hidupku. Biar ku pikul salib-Mu, ikut perintah-Mu, dan menghayati susah-Mu, Kau mati gantiku. Kan ku kenang Getsemani, kan ku kenang sesak keji. Oh, sungguh ajaib kasih-Mu, pimpinlah hidupku. Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama mengakui segala kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan Yesus. Kami persilahkan Bapak Ibu berdoa secara pribadi. Tuhan yang Maha Pengasih dan Pengampun, ampunilah kami yang di dalam kehidupan sehari-hari kami masih sering mendengarkan suara-suara batin kami yang bukan berasal dari-Mu dan bukan mendengar suara-Mu. Tuhan, ampunilah kami, di dalam darah-Mu yang suci kami telah berdoa. Amin. Ajaib benar anugerah. Ajaib benar anugerah, pembasuh
dengan bangkit berdiri, kita menerima berita anugerah dari Tuhan. Berita anugerah dari Tuhan diambil dari 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Kita sambut dengan pujian seperti yang kau ingini. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada celah dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini
tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada misbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Silakan duduk. Saudara-saudara, marilah dalam kerendahan dan kesatuan hati kita mohon pimpinan dan terang Roh Kudus untuk pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus membimbing kami sehingga kami dapat menangkap pesan dari-Mu dan kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Ya Roh Kudus, berkaryalah di tengah kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil diambil dari Lukas pasal 10 ayat 1 sampai dengan 16. Dilanjutkan dengan ayat yang ke-16 sampai dengan 20. Lukas 10 ayat 1 sampai dengan 11. Dilanjutkan 16 sampai dengan 20. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah kerajaan Allah sudah dekat. Ayat 16-20. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan itu takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus pada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena nama-Mu ada terdaftar di sorga. Demikianlah Injil Tuhan Kristus. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya setiap hari. Haleluya.
Shalom saudara-saudara semua. Kita bersama-sama merenungkan sebuah tema, yakni menjadi duta Kristus bagi dunia. Saya mengawali dengan sebuah kisah tentang Bapak Sari Krama. Suatu hari saat Bapak Sari Krama yang tinggal di Kalibawang menebang pohon, kakinya kena kapak dan ia luka cukup besar. Cukup lama ia tidak bisa bekerja, sehingga kalau jalan harus ngesot. Banyak dukun berusaha untuk mengobatinya, tetapi tetap saja tidak sembuh. Bapak Sari Krama ini punya kenalan namanya Pak Daud, dan mengatakan bahwa di Muntilan itu ada loh orang yang bisa ngobati, namanya Bruder Kersten, dan yang tinggal bersama dengan Romo Van Lith. Nah, diantarlah Pak Sari Krama ini ke Muntilan oleh Pak Daud ini. Nah, ketika sampai di Muntilan, dia tidak menyangka karena apa? Ada dua orang Belanda yang fasih banget berbahasa Jawa dan menyambutnya dengan sangat ramah. Dan Pak Sari Krama ini dirawat, diobati dengan penuh kasih dan juga perhatian. Dan lukanya pun yang sudah diobati sekian lama oleh para dukun tidak sembuh, dalam waktu yang tidak terlalu lama akhirnya jadi sembuh. Pak Sari Krama ini merasakan bukan hanya kesembuhan fisik, tapi merasakan sapaan di hatinya dari dua orang Belanda ini yang menyambutnya dengan ramah. Nah, saudara, Pak Sari Krama ini kembali ke rumahnya dan menyempatkan diri lagi untuk menemui kedua orang Belanda ini. Ia bukan minta obat lagi karena sudah sembuh, namun dia mengatakan, saya ingin mengikut Tuhan Yesus. Kemudian ia belajar Alkitab dan dibaptis tanggal 20 Mei 1904 dan memiliki nama baptis Barnabas. Kemudian yang menarik saudara adalah kata-kata dari Pak Sari Krama ini. Di hadapan Romo Van Lith dia berkata, Romo, bukan hanya kaki saya yang sembuh, tapi jiwa saya juga. Maka saya mempersembahkan kaki saya kepada Tuhan untuk mewartakan Injil kebaikan Tuhan bagi masyarakat, bagi sesama. Saya merasa Tuhan sudah menolong saya, Tuhan sudah menyembuhkan kaki saya, Tuhan sudah menyembuhkan jiwa saya. Saya ingin bersyukur pada Tuhan dan saya persembahkan hidup saya, kaki saya untuk berjalan, mengunjungi orang, mewartakan Injil. Saudara-saudara, pada waktu itu ada 200 orang murid pertama yang diajar oleh Pak Sari Krama, dan ada 173 orang yang dibaptis di Sendang Semagung yang kini bernama Sendang Sono. Ya, saudara, ini adalah sebuah kisah tentang para duta Kristus yang mewartakan Injil di tanah Jawa. Saudara-saudara, menjadi duta Kristus itu sebetulnya adalah panggilan dan pengutusan yang teramat mulia. Panggilan Allah yang begitu mulia, tetapi saudara, tidak banyak orang yang menanggapinya. Karena itu Tuhan Yesus mengajak kita semua untuk berdoa. Tuhan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saudara, ketika menyiapkan khotbah ini saya teringat dengan mimpi seorang teman rahib dari Martin Luther yang bermimpi, yang mendapat sebuah penglihatan. Dia melihat ladang gandum yang begitu luas, seluas dunia, tapi tidak ada pekerjanya, hanya ada satu. Kemudian dia melihat dengan jelas, siapa tuh sebetulnya satu orang ini yang bekerja di ladang seluas ini. Ternyata itu adalah Martin Luther. Ketika mendapat penglihatan ini, teman dari Martin Luther ini kemudian meninggalkan biara dan juga membantu Martin Luther untuk mengadakan reformasi. Karena dia melihat, wah, Martin Luther sendirian, aku tidak mau membiarkan dia sendiri. Tuhan sudah memberi penglihatan pada saya harus membantunya. Saudara-saudara, ketika kita melihat ladang pelayanan yang begitu luas, mungkin di GKI Temanggung, juga di tengah masyarakat, apakah saudara dan saya tergerak
seperti Pak Sari Krama yang mempersembahkan kakinya kepada Tuhan, mempersembahkan hidupnya untuk melayani Tuhan, mewartakan Injil, melayani Tuhan. Atau kita sekedar menjadi penonton, melihat ladang pelayanan, tapi tidak mau menjadi penuai di ladang Tuhan. Mungkin kita berkata, loh wong saya ibadah aja, boro-boro kok mau datang ibadah, apalagi untuk melayani. Saudara, kalau kita sudah tersentuh oleh kasih Tuhan seperti Pak Sari Krama, kita akan rindu untuk melayani Tuhan, kita akan terpanggil untuk menjadi duta-duta Kristus. Siapa yang mau aku utus? Kita berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita bertanya, sebagai duta Kristus tugasnya apa? Apakah duta Kristus itu hanya pendeta, romo, pekabar evangelis, pekabar Injil yang masuk ke pedalaman ataupun ke daerah-daerah terpencil? Tidak harus seperti itu, saudara. Kalau kita perhatikan, menjadi duta Kristus itu dalam bacaan kita, itu ternyata sederhana sebetulnya, yakni membawa damai sejahtera. Ayat yang kelima, kemudian menyembuhkan orang sakit dan mewartakan Injil Kerajaan Allah. Simple sebetulnya, secara sederhana seperti itu. Tetapi saudara, itu pada masa lalu. Kita perlu mengaplikasikannya di zaman sekarang ini. Lah sekarang konkretnya apa? Saya menjadi duta Kristus di zaman sekarang ini. Secara sederhana, saudara, menjadi duta Kristus secara praktis sebetulnya kita bisa melakukan ini. Kita bisa berkunjung, mendoakan orang sakit, menyanyi bersama dengan orang sakit, memberi kekuatan dan penghiburan baginya. Kita membawa damai sejahtera baginya. Kemudian kita juga mendampingi orang-orang yang bermasalah, yang punya problem-problem berat dalam kehidupannya. Kita juga bisa terlibat di dalam pelayanan gereja. Tidak hanya hadir dalam ibadah, tetapi kita terjun dalam pelayanan. Mungkin dari sekolah minggu, remaja, pemuda, komisi dewasa, lansia, di komisi kesehatan, komisi orang tua asuh, dan banyak sekali komisi yang ada di sini. Kita bisa terlibat di situ. Kita juga bisa mengajak teman kita ke gereja yang belum kemana-mana. Kita ajak, yuk ikut ada acara di gereja, yuk ikut kebaktian alam terbuka, yuk ikut kegiatan ini dan itu. Saudara, ini hal-hal yang praktis yang bisa kita lakukan. Atau juga kita bisa bersikap ramah terhadap orang lain. Kita menyambut orang-orang dalam kehidupan kita. Seperti Pak Sari Krama, tersentuh oleh kebaikan dari Romo Van Lith dan Bruder Kristen tadi, sehingga dia merasa bahwa saya dipedulikan Tuhan melalui kedua orang ini, dua orang Belanda ini. Dan kita pun saudara, melalui kepedulian kita dan kasih kita yang tulus kepada mereka, banyak orang tentunya akan datang kepada Tuhan Yesus. Kita menjadi duta Kristus melalui senyum dan keramahan kita. Dan di era komunikasi dan digital sekarang ini, saudara dan saya bisa memberikan kekuatan, penghiburan, bisa mewartakan Kristus melalui media sosial. Mungkin bisa melalui Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, dan lain sebagainya. Kita share kebaikan-kebaikan Tuhan kepada banyak orang. Sekali pecet, banyak orang yang mendengar kesaksian tentang Tuhan. Dan yang sangat penting, saudara, adalah kita menjadi teladan dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, juga dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga mereka melihat, oh itu utusan-utusan Kristus yang hadir di tengah-tengah kita. Saudara, itulah secara sederhana menjadi duta Kristus itu. Tetapi walaupun simple dan sederhana, itu bukan sesuatu yang mudah sebetulnya. Karena ada tantangan di dalamnya. Tantangannya apa, saudara? Kita itu siap ditolak. Beberapa kali Tuhan mengatakan, kalau kamu ditolak di tempat ini, kamu harus belajar move on. Jangan terlalu terpaku dengan penolakan. Kamu harus terus bergerak untuk melakukan pekabaran Injil. Masih banyak orang yang
rindu untuk mendengarkan Injil, yang butuh pekabaran Injil, kamu jangan terpaku oleh penolakan. Kalau kamu ditolak di sini, pergilah ke tempat yang lain. Belajar move on. Jadi jangan meratapi penolakan-penolakan terus, karena kita nanti tidak pergi kemana-mana. Itu kira-kira kata-kata Tuhan Yesus. Jadi siap ditolak, tapi juga siap move on. Tidak terpaku pada satu tempat atau terhadap sikap dari orang yang melukai kita, karena ada tugas-tugas lain yang masih harus kita lakukan di tempat lain. Dan kalau kita melihat ayat paralel dari Lukas 10 ayat 3 ini, ternyata ada dalam Matius 10 ayat 36, Matius 10 ayat 16, pergilah sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Itu ditambahkan dalam Matius, karena itu cerdiklah seperti ular dan tulus seperti merpati. Walaupun tugasnya sederhana, tetapi tantangannya berat, saudara. Karena apa? Kita bagikan anak domba di tengah-tengah serigala. Thomas Hobbes pernah mengatakan, homo homini lupus, artinya manusia menjadi serigala bagi sesamanya. Ini tantangan yang tidak main-main sebetulnya. Jadi menjadi duta Kristus, walaupun simpel tapi tidak mudah. Karena kita berhadapan dengan serigala-serigala. Dan serigala ada yang menunjukkan kegarangannya, tetapi ada juga yang berbulu domba, yang begitu halus, tapi sebetulnya hatinya serigala. Seperti kedondong, luarnya halus, tetapi dalamnya semrawut. Dan banyak orang juga seperti itu dalam dunia bisnis, dalam dunia kerja. Ya, wah ini halus sekali orangnya, tapi ternyata hatinya serigala. Karena itu saudara-saudara, di dalam Matius Tuhan Yesus menambahkan apa? Karena itu cerdiklah seperti ular, tuluslah seperti merpati. Serigala, manusia yang sering menjadi ancaman bagi sesama, harus dihadapi dengan kecerdikan. Kita harus pakai strategi tertentu. Kita jangan konyol dimangsa oleh serigala. Tetapi bersama dengan kecerdikan kita harus tulus. Artinya apa? Kita mengasihi dengan tulus. Kita ingin agar serigala-serigala itu tidak binasa, tetapi bisa menjadi domba yang baik. Harus punya jiwa untuk menaklukkan serigala-serigala itu menjadi domba-domba Kristus. Ada semangat ketulusan, ada semangat kasih. Jadi kalau kita melihat serigala pateni wae, bukan, tetapi bagaimana serigala itu bisa menjadi domba-domba Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kecerdikan dan ketulusan harus menyatu. Kalau kita cerdik saja tanpa ketulusan, itu bisa jadi licik, bisa jadi akal-akalan. Kalau tanpa ketulusan. Tapi tulus tanpa cerdik, itu bisa mati konyol diterkam serigala. Karena terlalu tulus, gampang dibohongin. Karena itu Matius menambahkan, benar-benar cerdik dan tulus menyatu, karena kita bagikan anak domba di tengah serigala. Ada seorang mengatakan, janganlah kita menjadi homo homini lupus, tapi jadilah homo homini socius. Artinya apa? Jadilah sahabat bagi sesamamu, jangan menjadi serigala bagi sesamamu. Kita harus menjadi sahabat-sahabat bagi semua orang. Dan di dalam menjadi sahabat bagi orang lain, kita harus cerdik dan tulus. Bagaimana banyaknya serigala di tengah kita, mereka bisa pada bertobat dan bisa pada menjadi baik karena kita punya ketulusan, tetapi juga punya strategi yang tepat, yang bijak, cerdik seperti ular. Nah, saudara, itulah menjadi duta Kristus. Ternyata tidak mudah juga, karena harus betul-betul tulus dan juga cerdik. Dan jangan khawatir, saudara, menjadi duta Kristus itu ternyata kita dilengkapi dengan apa? Dengan kuasa Tuhan. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa, dalam bahasa aslinya itu exousia, kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Saudara, kita diutus bukan kosongan, tetapi kita diisi. Dan diisinya itu dengan apa? Dengan kuasa.
exousia. Itu kalau dalam bahasa asli itu wibawa. Dalam bahasa lain itu wewenang, kuasa, memerintah, otoritas. Jadi itu power luar biasa, saudara. Dan kuasa itu ada dalam nama Yesus. Saudara, kalau saudara pergi ke satu tempat, saudara sudah diberi kekuasaan oleh Pak Presiden misalnya. Kamu datang ke sini atas nama siapa? Saya diutus Presiden. Ini buktinya. Wah, orang ini gak main-main ini. Utusan Presiden, wah, gubernur jenderal manapun ya akan takluk ya tentunya. Karena kita memegang otoritas itu, saudara. Dan yang mengutus kita siapa? Raja di atas segala raja. Yang mempunyai kuasa di bumi dan di sorga, yakni Tuhan Yesus. Setan-setan itu pun akan gemetar ketakutan. Karena apa? Karena kuasa Yesus begitu powerful. Tetapi kadang-kadang saudara kita merasa kurang percaya diri. Setannya kok medeni banget ya. Waduh, aku wedi. Kalau kita wedi tahu ya. Takut, setannya juga, dia kok takut, jadinya aku sih wedi gitu ya. Karena itu mari kita meyakini bahwa kuasa yang Tuhan berikan itu luar biasa. Kamu memberi kuasa kepada kamu untuk menginjak ulat dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Jadi saudara-saudara, marilah kita juga menjadi percaya Tuhan, tetapi juga membawa pada kita percaya diri. Bukan karena kita hebat, tapi ada kuasa yang menyertai kita dan menaungi kita, yakni kuasa dari yang tempat yang tinggi itu. Dan di samping itu, saudara, selain mengandalkan Tuhan, kita juga jangan jadi single fighter. Karena apa? Tuhan mengendaki kita untuk bisa bekerja sama. Karena itu Tuhan mengutus 70 murid itu berdua-dua. Tidak sendirian, enggak, tetapi bersama-sama. Mengutus berdua-dua. Kenapa, saudara? Agar dua orang ini saling menguatkan, saling menopang satu dengan yang lain. Ketika yang satu mungkin lemah, yang satu menguatkan. Ketika yang satu mungkin letih, yang satu memberi semangat. Dengan bekerja sama, saudara, kita bisa melayani. Jangan memonopoli pekerjaan. Jangan menjadi one man show, single fighter, tapi bekerja samalah. Kalau kita sendirian itu gampang burn out, gampang menjadi letih lesu, tetapi ketika bersama-sama kita akan menjadi kuat. Rasul Paulus, saudara, orang yang hebat, tetapi dia membutuhkan teman juga dalam pelayanannya. Bahkan Tuhan Yesus pun, saudara-saudara, ketika di Getsemane, dia juga diminta 3 orang murid yang dekat dengan dia untuk juga ikut serta di sana. Ketika saudara melayani, jangan sendirian, tetapi bersamalah dengan orang lain. Di samping kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Saudara, itulah menjadi duta Kristus. Tetapi tidak berhenti di situ saja. Ternyata menjadi duta Kristus sebetulnya adalah anugerah yang tak ternilai. Menjadi duta Kristus adalah panggilan, tugas yang teramat mulia. Tetapi juga di sisi lain adalah anugerah yang tak ternilai. Kenapa, saudara? Karena nama saudara dan saya itu terdaftar di sorga. Dalam pelayanan kita bisa melakukan banyak hal, prestasi-prestasi pelayanan mungkin hebat. Tetapi Tuhan mengatakan jangan kamu bersukacita karena setan-setan itu takluk kepada kamu. Bersukacitalah bukan karena prestasi kamu, bukan apa yang kamu kerjakan, tetapi karena anugerah Allah di dalam diri kamu yang membuat namamu tertulis di sorga. Bukan oleh prestasimu, tetapi oleh anugerah Allah sehingga namamu itu terdaftar di sorga. Itulah yang harus kamu membuat hatimu bersukacita. Bukan karena kehebatanmu, karena kamu juga sebetulnya bukan kamu yang hebat, tapi kuasa dari Tuhan. Tapi terlebih dari itu adalah karena kamu dapat hidup yang kekal, namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Itulah yang harusnya membuat kita bersukacita. Bukan prestasi-prestasi hebat pelayanan kita, tapi karena anugerah Allah yang membuat nama kita tertulis dalam kitab kehidupan sehingga saudara dan saya memiliki kehidupan yang kekal.
Bukan hanya itu saudara, dengan nama kita tertulis di dalam kerajaan sorga, kita sebetulnya mulai dari sekarang ini bisa menikmati keintiman dengan Tuhan sebagai anak-anak Allah. Yang tertulis namanya dalam kitab kehidupan itu adalah anak-anak Allah yang dikasihi di dalam Kristus, dan kita boleh bergaul dengan Dia secara intim setiap hari. Dan itu terus berlanjut sampai pada kekekalan. Itulah yang seharusnya membuat kamu bersuka cita, karena kamu punya relasi yang dekat dengan Allah Bapa, yang membuat kamu bisa menjalani kehidupan dalam keintiman dan keakraban sampai kepada kehidupan yang kekal. Saudara-saudara, ketika kita tahu bahwa menjadi duta Kristus adalah anugerah yang tak ternilai, bukan karena prestasi kita menjadi orang yang rendah hati, saudara. Bersuka cita sekaligus rendah hati. Nah, dalam hal kerendahan hati, saudara, kita bisa belajar dari James Simpson, penemu obat bius. Suatu saat mahasiswa datang kepada dia dan mewawancarai, "Pak Simpson, apa penemuan terbesar yang kamu sudah berikan untuk dunia ini?" Mahasiswa ini mengharapkan jawabannya apa? "Ya, saya bisa menemukan obat bius yang sangat berguna untuk orang-orang yang dioperasi, sehingga mereka tidak merasakan sakit, sehingga mereka bisa tetap nyaman walaupun mereka sedang dioperasi. Itulah penemuan terbesar saya." Itu harapan yang diharapkan, itulah kata-kata yang diharapkan oleh pewawancara, yakni mahasiswa. Tetapi jawabannya Pak Simpson ini apa, saudara? Ini, "Penemuan saya yang paling berharga dan terbesar adalah menemukan bahwa saya orang berdosa dan Yesus sudah selamatkan saya, dan Yesus adalah juru selamat saya." Dengan kata lain dia berkata, penemuan terbesarku bukan karena aku sudah bisa menghasilkan obat bius, menciptakan obat bius yang membuat banyak orang tertolong. Bukan itu. Bukan prestasiku, bukan kehebatanku, tetapi karena kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Itulah penemuan terbesar saya. Dia sangat rendah hati, saudara. Banyak orang kadang menyombongkan diri dengan apa yang sudah ia buat. Ini bukan karakter seorang anak-anak Tuhan. Karakter seorang anak Tuhan adalah rendah hati, tapi juga penuh sukacita karena menjadi anak-anak Allah yang namanya tertulis dalam kerajaan sorga. Saudara-saudara, memang kalau kita diterima di sekolah, di tempat kerja yang favorit, atau ditunjuk menjadi pembantu presiden, itu tentu bersuka cita, saudara-saudara. Ya. Kalau kita melihat pengumuman di perguruan tinggi, apalagi perguruan tinggi yang favorit, kita teliti betul-betul, namanya sudah dari surat kabar, kita petani satu-satu. Namaku ada enggak? Namaku ada ya? Namaku ada enggak? Ah, Darmanto Lemuel diterima di TK, TK. Di mana gitu? Wah, bahagia sekali. Ataupun saudara punya anak gitu, ya, atau saudara sendiri pernah mendaftar di perguruan tinggi favorit atau sekolah favorit. Waduh, ini pengumuman namaku ada enggak ya, tercantum di situ. Gitu, tahu namanya, oh aku diterima, luar biasa, senangnya bukan main. Atau menjelang pemilihan menteri, saudara, para orang-orang penting ini kan mendengar, waduh, ada telepon dari presiden apa enggak ya, tak tunggu, ring, wah ini dari Pak Presiden, ring, halo, tagihan listrikmu durung bayar loh kowe, asem gitu ya. Saya pikir dari Pak Presiden ya yang mengangkat saya jadi menteri. Kita menanti betul panggilan itu, atau kita ingin bekerja di tempat tempat favorit, kita nunggu surat panggilan. Ini aku diterima enggak ya? Nah, saudara, diterima di sekolah perguruan tinggi favorit, di tempat kerja, atau ditunjuk menjadi pembantu presiden, atau ditunjuk menjadi duta besar di negara-negara lain. Wah, itu sukacitanya luar biasa. Ada kebanggaan, tetapi itu secara manusia, saudara. Apalagi kalau nama kita tercantum di dalam kitab kehidupan kerajaan surga. Bukankah sukacita itu harus melebihi semua, saudara? Karena itu menyangkut kehidupan kita yang kekal selamanya.
Saudara-saudara, James Milton Black adalah seorang pemusik rohani, guru sekolah minggu dan pemimpin pemuda di gereja. Dia rindu sekali banyak orang bisa mengenal Kristus, dimenangkan bagi Kristus. Dia selalu berupaya bagaimana orang bisa menjadi dimenangkan oleh Kristus. Dia rindu mengabarkan Injil selalu. Dia ingin banyak orang-orang yang mengenal Tuhan dan dimenangkan bagi Kristus. Nah, suatu hari saudara, ia bertemu dengan seorang gadis 14 tahun yang ayahnya itu adalah seorang pecandu alkohol dan juga sangat kasar. Jadi kasihan sekali nih gadis usia 14 tahun ini. Ayahnya kasar, pecandu alkohol, dan ia mengundangnya ke persekutuan di gereja. Nama anak ini adalah Besi. Dan Besi ini kemudian mulai hadir dalam persekutuan itu dengan setia. Ya, umur 14 tahun pada waktu itu ya masih di sekolah minggu atau juga di remaja dan seterusnya. Besi ini dengan setia hadir menanggapi undangan dari Black ini. Tapi saudara, suatu saat dalam sebuah pertemuan, saat dia dipanggil, ya, saat nama Besi dipanggil, ternyata tidak ada respon. Ternyata Besi nggak hadir. Di dalam persekutuan itu, tiap orang yang namanya dipanggil seharusnya membaca satu bagian dari kitab suci. Oke ya, kita sekarang akan bergiliran membaca kitab suci. Nama A dipanggil, baca. Nama B dipanggil, baca. Kemudian ketika dipanggil nama Besi, kok nggak ada respon, nggak ada yang membaca. Hening suasananya, kok nggak ada yang membaca. Tetapi saudara-saudara, keheningan itu memberikan inspirasi bagi Black ini. Dia merenungkan alangkah menyedihkan jika saat nama-nama kita dibacakan dalam kitab kehidupan anak domba Allah, pada hari kiamat salah satu dari kita absen. Aduh, rugi sekali. Ketika nama disebut, kita tidak ada di situ. Ia berdoa, oh Tuhan, saat namaku dipanggil, semoga saya ada di sana. Kemudian saudara, Black, ya tentunya dia kecewa kenapa Besi kok nggak hadir dalam persekutuan itu. Kemudian dia mencoba mencari lagu tentang panggilan sorgawi, namun dia tidak menemukan. Terinspirasi karena keabsenan atau ketidakhadiran Besi ini. Tiba-tiba ada suara Tuhan dalam hatinya yang berkata, mengapa kamu tidak menulis saja lagu tentang panggilan sorgawi itu? Kamu jangan hanya mencari lagu tentang itu, tapi kamu ciptakan sendiri. Ada suara yang begitu kuat dalam hatinya untuk menulis sebuah lagu, karena dia memang seorang pemusik, jadi dia dikaruniai Tuhan untuk mengarang lagu. Kemudian dia mulai menulis secara bait demi bait lagu mengalir dalam benak Black, dan terciptalah sebuah lagu tentang panggilan sorgawi. Dia berkata, saya tidak mengubah nada ataupun kata-katanya, karena itu langsung dari dalam hati saya, langsung saya tulis. Dan dia meyakini ini adalah suara dari Tuhan, menuntunnya untuk membuat sebuah lagu tentang panggilan sorgawi. Saudara, Besi yang ketidakhadirannya menginspirasi Black dalam mencipta lagu tersebut, Black temui di rumah. Kenapa toh ini Besi nggak hadir dalam acara yang sebetulnya penting dalam persekutuan gereja dia kunjungi, saudara? Ternyata dia sakit parah, pneumonia, dan ia juga mengupayakan dokter untuk bisa mengobati Besi ini, karena dia sangat mengasihi Besi ini. Tetapi usaha menyedihkan karena ternyata tidak tertolong, karena pada waktu itu pengobatan tidak secanggih sekarang ini. Beberapa hari kemudian Besi meninggal, dan Black mendapat kesempatan untuk bersaksi tentang lagu yang pada waktu itu dinyanyikan dalam pemakamannya, yakni lagu tentang panggilan sorgawi yang ia sudah karang. Dan lagu itu dinyanyikan saat pemakaman. Black mendapat kesempatan untuk bersaksi tentang lagu itu. Dia berkata, saya menciptakan lagu ini karena terinspirasi oleh ketidakhadiran Besi dalam suatu acara pertemuan.
Tapi Besi sebetulnya menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Dan dia, saudara-saudara, dalam kesaksiannya di pemakaman itu sungguh-sungguh memberi kekuatan dan penghiburan bagi yang hadir. Dia menceritakan kisah di balik lagu yang ia ciptakan. Dan dia mengatakan, kita meyakini bahwa nama Besi sudah terdaftar dalam kitab kehidupan di surga. Saudara bisa menebak lagu apa yang diciptakan oleh Black ini? Inilah lagunya, saudara, yang kita nyanyikan bersama. Agak lambat aja untuk bisa lebih menghayati. Bila sangkakala menggegap. Inilah suara Tuhan yang ditangkap di hati Black, yang menyadarkan kita bahwa nama-nama anak-anak Tuhan, nama-nama orang yang percaya pada Kristus itu tertulis dalam kitab kehidupan. Mari kita menyanyi Bila Sangkakala Menggegap. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi mereka. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Lagu ini dinyanyikan saat pemakaman Besi. Dan lagu ini menguatkan banyak yang hadir karena mereka semua meyakini nama Besi sudah tercantum dalam kitab kehidupan. Yakinkah saudara dan saya bahwa nama saudara sudah tercantum dalam kitab kehidupan? Ini menjadi duta Kristus adalah anugerah tak ternilai. Kita nyanyikan sekali lagi. Sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi mereka. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Selamat menjadi duta Kristus, saudara-saudara, karena itu adalah panggilan yang teramat mulia bagi kita, tapi sekaligus juga anugerah tak ternilai dari Tuhan, karena nama saudara dan saya tercantum dalam kitab kehidupan. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat dimohon untuk berdiri. Marilah bersama dengan umat Allah di segala masa dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, marilah kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, saat ini kami ingin berdoa untuk saudara kami yang menderita sakit dan lansia. Untuk Bapak Tan Chin Hok, Bapak Waluyo, Ibu Lydia, Ibu Vivi, Ibu Rohani, Ibu Tansan, Ibu Kolian Lua, Ibu San Gyoke, Bapak Teswiwat, Ibu Tetiana Tobing, Ibu Sri, Ibu Roy Purba, Ibu Kristanti Waluyo, Ibu Jati Utami, anak Miracle Virgilim, Ibu Kato Yohana, anak Lionel Axel, Ibu Martinus Suswilemon, Bapak dan Ibu Teping Cui, Bapak Akong Rianto, Bapak Hari Murwanto, Bapak dan Ibu Ihun Sin, Ibu Tesyu Kim, Bapak Sudarsono Siswa Miharjo, Bapak Gabriel Paren. Kami percaya Tuhan Kau mengasihi saudara-saudara kami yang sakit dan biarlah mereka boleh mendapat kesembuhan dan pemulihan. Kami juga yang berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun dari tanggal 27 Juni sampai 3 Juli hari ini. Biarlah Tuhan semakin melimpahkan rasa syukur mereka kepada Sang Pencipta kehidupan, sehingga dengan bertambahnya usia mereka semakin bersyukur kepada Tuhan. Saat ini Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk sebentar nanti kami mengikuti perjamuan kudus. Tuhan memberkati agar perjamuan kudus ini berkenan di hati Tuhan. Kami semua boleh dilayakkan untuk mengikutinya. Kami juga bersyukur karena tanggal 17 Juli yang akan datang ada 4 orang calon penatua yang akan diteguhkan menjadi penatua. Ibu Anik Priani, Ibu Ani Aryani, Ibu Rosmina Gabriel, Ibu Dice Marinca. Biarlah ya Tuhan, Engkau memberkati dalam persiapan melaksanakan peneguhan penatua baru ini. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk peneguhan dan pemberkatan nikah atas diri Andri Nugroho dan Fania Puspita Dewi. Tanggal 10 Juli yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati untuk semua persiapan dan pelaksanaannya. Kami berdoa juga untuk saudara kami, Saudara Anton Ronan Fiesa, yang akan menjalani praktek kejemaatan selama 2 bulan di tempat ini. Tuhan kiranya memberkati dalam kerjasama, dan kami yakin Kau melengkapi dengan kuasa anugerah-Mu dalam pelayanan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kegiatan donor darah 17 Juli yang akan datang. Biarlah kegiatan sosial ini menjadi wujud bagi kami untuk menjadi duta-duta Kristus di tengah dunia. Kami boleh bersaksi melalui donor darah ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kegiatan-kegiatan dari Komisi Anak sampai Lansia dan juga komisi-komisi lain. Tuhan memberkati. Untuk kebaktian alam terbuka, Jumat tanggal 8 Juli, Komisi Remaja akan menyelenggarakan ibadah alam terbuka ini. Kiranya Tuhan memberkati acara di Kledung Pas ini. Juga untuk Komisi Usia Lanjut yang mengadakan persatuan lansia tanggal 4 Juli ini. Kiranya Tuhan memberkati agar boleh berjalan dengan baik. Juga untuk komisi-komisi lain yang mengadakan kegiatan yang sudah dimulai secara onsite juga, Tuhan kiranya memberkati juga. Ya Tuhan, berkatilah gereja-Mu, berkatilah kami semua. Biarlah kami semua menyediakan diri untuk menjadi duta-duta Kristus bagi dunia yang membutuhkan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Marilah kita bersukacita dan menyatakan syukur karena Tuhan mempercayakan kita untuk membagikan kasih-Nya pada yang lain. Saat ini kita diajak memberikan persembahan. Persembahan kita berikan dengan mengingat firman-Nya dalam 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita akan memberikan persembahan setelah ibadah selesai di guci depan mimbar atau kotak pintu utama. Persembahan
kaya dalam Tuhanmu. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Mari jemaat kita bangkit berdiri untuk menaikkan doa persembahan. Ya Tuhan Allah kami, pada saat ini kami menghadap kehadirat-Mu. Kami ingin mengucap syukur atas segala hal di dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya bahwa semuanya ini berasal daripada Tuhan. Bila pada saat ini Tuhan kami membawa persembahan, kiranya Tuhan juga yang mensucikan. Dan biarlah persembahan ini layak di hadapan-Mu dan hanya berguna untuk kemuliaan nama Tuhan, serta menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Terima kasih atas semuanya ini Tuhan, terima kasih atas segala di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengar firman Tuhan bahwa kita sebagai utusan dapat dikatakan telah menunaikan tugas apabila nilai-nilai yang ada dalam hidup kita adalah nilai-nilai yang sama dengan Kristus yang telah mengutus kita menjadi duta Kristus. Mari dengan bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan dari NKB 210, bait pertama, ketiga, dan kelima. Kuutus Kau. Tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka, kuutus Kau mengabdi bagiku. Kuutus Kau kepada yang tersisih, yang hatinya diliputi sendu, sebatang kara tanpa handai taulat, kuutus Kau membagi kasih-Ku. Kuutus Kau mencari sesamamu, yang hatinya tegar terbelenggu, untuk menyelami karya di Kalvari. Kuutus Kau mengiring langkahku, karena Bapa mengutusku. Kuutus Kau. Kita menerima pengutusan dan juga berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kita menerima berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu, majulah dalam terang kasih-Nya. Kasih Tuhan mengiring kita, dan sayapnya melindungi kita. Tangan Tuhan pegang kehidupan kita. Marilah maju dalam terangnya.